Cerita diawali di sebuah gereja di Skotlandia, di mana semua orang sedang berdoa dengan hikmatnya. Terlihat seorang anak bernama Ila yang tergabung dalam paduan suara bernyanyi dengan suara merdunya. Ila, anak dari pasangan suami istri bernama Sweta dan Uni. Mereka terlihat bangga menyaksikan Ila yang sangat pintar. Begitupun dengan nenek Ila yang bernama Nirmala. Dia sangat terharu karena cucunya sudah besar. Bukan hanya keluarga mereka yang menetap di Skotlandia, banyak orang sekampung mereka yang juga menetap di sana. Contohnya Desi dan juga suaminya yang kebetulan Desi satu kantor dengan Sweta, dan juga keluarga Sirat yang memiliki peternakan di Skotlandia. Karena mereka berasal dari satu negara, mereka bersahabat dengan baik. Selesai berdoa, Desi bertanya apakah Sweta akan langsung pulang. Sweta menjawab jika keluarganya akan ke garden center dulu untuk berbelanja. Kebetulan besok ulang tahun Ira yang ke-7 tahun dan mereka akan mengadakan pesta kecil-kecilan. Desi dan Philips pun pamit. Tak sengaja Desi bertabrakan dengan Sirak. Sirak meminta maaf dan segera memberikan ponsel Desi yang terjatuh. Terlihat Sirak menghampiri keluarga Uni dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ila. Kemudian mereka pun berpisah. Di perjalanan, Uni mendapatkan telepon. Ternyata itu dari kakak Uni yang bernama Adam Johan yang bermukim di Kerala, India. Diketahui selama 7 tahun ini mereka tak saling bertemu. Adam mengungkapkan kerinduannya kepada Uni dan ibunya. Dan dia memberitahukan kalau dalam 2 hari lagi dia akan ke Skotlandia. Mendengar itu, raut wajah Uni dan Sweta berubah. Singkat cerita, mereka tiba di garden center. Ila dan neneknya terlihat asik berbelanja. Setelah selesai, mereka pun hendak pulang. Tapi saat itu, Ila ingin ke toilet dan Nirmala menyuruh anak dan mantunya naik ke dalam mobil dulu karena dia akan mengantar Ila. Tak berapa lama, Ila kembali, tetapi sebuah mobil melaju sangat kencang dan menculik Ila. Nirmala berusaha mempertahankan Ila, tapi sayang, Nirmala malah ditembak mati oleh si penculik. Kematian Nirmala menciptakan kesedihan yang mendalam untuk keluarga dan juga para sahabat Uni. Terlihat atasan Sweta yang bernama Profesor Edward juga datang dan turut berbelasungkawa. Adam pun tiba di Skotlandia yang disambut oleh Sirak. Dia pun dibawa ke hadapan jenazah ibunya. Betapa hancurnya dia melihat ibunya sudah tak bernyawa. Setelah proses pemakaman selesai, Adam dibawa ke kamar mendiang ibunya. Di sana, dia melihat foto-foto Ila. Adam bertanya apa yang sebenarnya terjadi sehingga Ila diculik yang mengakibatkan ibu mereka pun terbunuh. Uni menjawab jika dia tak tahu karena dia dan Sweta tak merasa memiliki musuh, bahkan saingan di pekerjaannya. Adam pun melanjutkan melihat foto-foto di sana dan matanya tertuju pada satu foto. Ternyata wanita di samping ibunya adalah Ami, istri Adam yang sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Adam pun membayangkan di saat dia dan Ami pertama kali bertemu. Dulu di sebuah gereja di Kerala, India, sedang diadakan acara pernikahan. Saat itu, Adam menjadi bulan-bulanan para sahabatnya karena masih menjomblo. Sedangkan mereka sudah menikah dan memiliki anak. Bahkan Adam diejek karena sudah didahului adiknya yaitu Uni yang sudah menikah 5 tahun yang lalu dan kini menetap di Skotlandia. Dan dengan memboyong ibunya ke sana, Adam pun mengelak dan berkata jika dia ingin mengembangkan dulu bakatnya. Diketahui, Adam adalah salah satu penanam yang sukses di Kerala. Hasratnya untuk bertani sangat tinggi dan kini dia menjadi bos petani di daerahnya. Saat itu dia mendengar suara seorang wanita yang sedang bernyanyi. Suara merdunya membuat dia penasaran dan masuk ke dalam gereja. Di sana dia tertuju kepada Ami, salah satu anggota paduan suara yang mengiringi pernikahan tersebut. Setelah acara selesai, Adam memberanikan diri untuk berkenalan. Hello, excuse me. Thank you. നിങ്ങളുടെ കാർഡ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Pertemuan mereka tak sampai di situ. Mereka pun dipertemukan kembali di sebuah mall. Saat itu, Ami sedang bersama ayahnya yang mabuk berat. Karena khawatir terjadi apa-apa, Adam pun menawarkan diri untuk menyetirkan mobil mereka, yang akhirnya mereka pun menjadi dekat.
Senyuman Ami yang manis membuat Adam tergila-gila dan dia pun memutuskan untuk menikahi Ami. ഇന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കണ്ടൊരു Adam sengaja memanggil keluarganya dari Skotlandia untuk melamar Ami, yang akhirnya mereka pun menikah. Beberapa bulan setelah menikah, Adam mengajak Ami mengunjungi keluarganya yang ada di Skotlandia. Sekalian mereka meneruskan bulan madunya di sana. Sesampainya di sana, mereka pun disambut oleh Chirac. Chirac menempatkan mereka untuk tinggal di vilanya, karena Chirac tahu mereka pengantin baru. Tak terasa, sudah sebulan mereka di sana. Suatu ketika, Ami memberitahukan kalau dia hamil. Bukannya senang, Adam malah terlihat biasa saja. Saat itu, Uni memberikan selamat, tapi Adam malah memarahinya. Ibunya pun datang dan mengatakan kalau ini berita gembira. Tetapi mengapa sikap Adam sepertinya tak bahagia? Adam pun menjawab jika dia belum siap memiliki anak, terlebih usia pernikahannya pun masih 1 bulan. Ibunya pun mencela jika seorang anak adalah karunia, siap tidak siap mereka harus terima. Adam seharusnya bersyukur langsung dikaruniai anak, padahal banyak pasangan yang mendambakan kehadiran seorang anak. Meskipun mereka sudah bertahun-tahun menikah, hal ini membuat Uni dan Swita merasa sedih karena belum bisa memberikan cucu kepada ibunya. Akhirnya Adam pun menuruti perkataan ibunya untuk memperbolehkan Ami hamil. അപ്പോഴേക്കും ഇത് വേണ്ട. Karena usia kandungan Ami yang rentan, ibunya pun melarang Ami untuk pulang ke India. Yang terpaksa Adam pulang sendirian untuk menjalankan usahanya. Walaupun LDRan, Ami dan Adam selalu berkomunikasi setiap waktu, yang membuat rasa rindu mereka sedikit terobati. Terlihat kandungan Ami pun sudah semakin membesar, dan suatu ketika Adam mendapatkan telepon dari Uni agar Adam segera ke Skotlandia karena Ami dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami komplikasi. Tiba-tiba terdengar suara jeritan ibunya karena nyawa Ami tak tertolong. Adam pun tiba dan melihat istrinya yang sudah meninggal dunia. Dia tak kuasa menahan kesedihannya karena tak menyangka Ami akan secepat ini meninggalkannya. Ternyata Ami berhasil melahirkan anaknya dengan selamat, dan anak itu adalah Ila. Ternyata Ila adalah anak Adam dan Ami, tapi Adam tak mau mengakuinya, bahkan menyentuhnya pun dia tak mau, karena dia percaya bahwa kehamilan adalah penyebab kematian Ami. Adam pun menyalahkan ibunya yang memaksanya untuk membesarkan kehamilan Ami, yang membuat dia kehilangan Ami untuk selama-lamanya. Adam pun memutuskan untuk pergi. Tapi sebelum pergi, Swita dan Uni menghampiri Adam dan memintanya untuk melegalkan Ila sebagai anak mereka. Adam pun setuju dan semenjak saat itu, dia tak pernah lagi mengunjungi mereka sampai sekarang. Ternyata itulah cerita yang sebenarnya, dan itu mengapa sebelumnya Swita dan Uni kurang senang di saat Adam ingin mengunjungi mereka ke Skotlandia, karena mereka takut Adam akan mengambil Ila. Cerita pun kembali ke masa sekarang saat Adam mengunjungi makam ibunya dan juga Ami. Dia curhat kepada Chirac kalau selama ini dia dihantui rasa bersalah karena tak mengakui Ila sebagai anaknya. Di rumah mereka saling terdiam dan raut wajah Swita masih saja berbeda. Tak sengaja Adam pun melihat Swita dan Uni berdebat. Tiba-tiba bel berbunyi. Saat dibuka itu dari kepolisian yang melaporkan perkembangan pencarian Ila yang belum membuahkan hasil. Hal ini membuat Adam kesal karena menurutnya kepolisian Skotlandia tak sepenuhnya membantu mereka menemukan Ila. Pernyataan Adam membuat kepolisian tersinggung dan Uni pun merasa malu karena ulahnya. Dia pun menjadi punya alasan untuk membuat Adam kembali ke India agar Adam tak ikut campur lagi masalah mereka. Terlebih dari dulu Adam tak ada hubungannya dengan Ila. Adam pun menyadari hal itu dan dia pun memutuskan untuk segera pulang ke India dan meminta Uni untuk mengatur tiketnya. Lagi-lagi dia mengunjungi makam ibu dan istrinya untuk menenangkan diri. Saat itu Uni menghubunginya dan memberitahukan kalau dia sudah memesan tiket ke Kerala yang dijadwalkan jam 10 pagi besok. ഞാൻ കിടക്കൊന്നുമില്ല. Dia pun menambahkan jika sekarang dia sedang pergi ke dokter bersama Swita. Uni memberitahu jika dia menyimpan tiketnya di laci meja kamarnya.
Saat kembali ke rumah, Adam mencari tiket tersebut. Tetapi selain tiket, dia pun menemukan sesuatu, yaitu laporan dari rumah sakit kalau Swita dinyatakan hamil. Saat mereka pulang, Adam memberitahukan kalau dia tak jadi kembali ke Kerala karena dia ingin tahu mengapa ibunya dibunuh dan Ila diculik. Dia pun menambahkan jika mereka tak perlu mengkhawatirkan karena selama dia di sini, dia akan tinggal di tempat lain agar mereka tak terganggu. ആയിക്കോട്ടെ വളർന്നുള്ളത് ഇതൊന്നും പെരുമാറുന്നൊന്നും ഞാനല്ലല്ലോ ശ്വേത. Yang akhirnya dia menempati villa milik Chirag. Chirag pun meminjamkan motornya untuk dipergunakan Adam bila sewaktu-waktu Adam membutuhkannya. Adam sempat bertanya dari mana dia harus menyelidiki penculikan Ila. Chirag pun menyarankan agar Adam mengunjungi pusat penelitian perlindungan anak karena mereka pasti memiliki data lengkap terkait maraknya anak-anak yang hilang di Skotlandia. Kebetulan Chirag memiliki kenalan yang bekerja di sana. Singkat cerita, mereka pun mendatangi kenalan Chirag. Dia berkata jika anak-anak yang hilang memiliki beberapa motif, diantaranya perdagangan organ, pedofilia, bahkan ada beberapa anak yang diculik untuk dijadikan tumbal sekte sesat. Dan dalam 11 tahun terakhir ini, hanya 3 kasus yang dilaporkan dan ketiganya adalah anak perempuan di bawah usia 10 tahun. Itu juga dari anak keturunan dari Yahudi. Dia pun pernah membaca jika dalam kitabnya dikatakan bahwa anak-anak Yahudi adalah anak-anak favorit Tuhan mereka. Kemungkinan penganut aliran itu menculik anak-anak Yahudi untuk menyenangkan Tuhan mereka. Setelah mendengar penjelasan dari teman Chirag, Adam pun bertanya apakah selain mereka ada yang tahu kalau Ila bukanlah anak Swita dan Uni. Chirag menjawab jika dia yakin tak ada yang tahu tentang ini. Lalu Adam melanjutkan lagi perkataannya, jika Ami adalah perempuan Yahudi yang otomatis Ila pun keturunan Yahudi. Adam menangis karena takut jika Ila diculik untuk ditumbalkan. Di malam hari, Adam dihubungi Uni jika polisi menemukan mobil di suatu tempat yang diyakini dipakai menculik Ila. Uni pun men-Sherlock tempat mobil itu ditemukan dan Adam bergegas ke sana. Uni pun sampai dan terlihat sudah banyak polisi di sana. Adam dan Chirag pun juga sampai dan ikut menyaksikan pencarian Ila. Terlihat Swita menangis karena kepolisian menemukan kain bernoda darah yang diyakini darah Ila. Adam pun tak sanggup menyaksikannya dan memilih untuk pergi. Dia singgah di sebuah bar untuk menenangkan diri. Di sana dia melihat gadis bule bersama ayah dan juga ibunya. Dia menyadari ada anak kecil mirip Ila di belakang mereka dan dia pun menoleh lagi untuk memastikannya. Tapi mereka sudah pergi. Adam pun segera mengejarnya dan menghentikan mobil mereka. Pemilik mobil terlihat marah dengan aksi Adam. Tapi Adam tak menghiraukannya dan dia mencari-cari Ila di dalam mobil. Tetapi dia tak menemukannya. Dia pun sempat bertanya kepada anak pemilik mobil, apakah dia mengenal Ila? Anak itu menjawab jika dia hanya memiliki teman bernama Sandia, bukannya Ila. Adam pun meminta maaf dan memperbolehkannya mereka pergi. Tetapi setelah jauh, anak itu bertanya mengapa Sandia selalu tidur nyenyak di belakang. Dan guys, ternyata Ila ada di mobil itu dan mereka menamainya Sandia agar anak mereka tidak ketahuan jika ada yang menanyakannya. Selang beberapa hari, Chirag menemui Adam. Dia mengatakan jika dia mencurigai sesuatu. Kecurigaannya bermula di saat ibunya meminta diantar ke rumah Uni dan Swita untuk memberikan support kepada mereka tentang masalah yang sedang dihadapi. Saat itu, Desi datang membawakan makanan untuk Swita. Sekalian dia pamit kepada mereka karena akan pulang ke Kerala untuk menghadiri pernikahan kerabatnya selama beberapa hari. Merasa satu kota, Ibu Chirag pun bertanya di manakah Desi tinggal. Desi menjawab di Panangkara, tempatnya wilayah Kaliantara Timur. Hal ini membuat Ibu Chirag terkejut. Di rumah, Chirag bertanya kepada ibunya mengapa dia terkejut mendengar Desi berasal dari sana. Ibu Chirag pun menjawab jika Desi dari Kaliantara Timur dan orang-orang di sana diam-diam memuja kekuatan gelap bernama Karutacan Oto, dan dari situlah kecurigaannya terhadap Desi muncul. Dia pun merasa jika Desi terlibat dalam hilangnya Ila. Terlebih di hari Ila diculik, sebelumnya dia mengetahui jika Desi hendak mengirim pesan dengan kata-kata Garden Center, di mana Garden Center adalah tempat Ila diculik dan ibu Adam dibunuh. Tak berlama-lama lagi, mereka pun menculik Desi.
Mereka meminta Desi untuk jujur, tapi Desi terus mengelak kalau dia benar-benar tak tahu tentang penculikan Ila. Mereka pun berkata jika mereka mencurigai Desi bukan tanpa alasan. Mereka menakut-nakuti Desi dengan mengancam akan menculik anak Desi jika Desi tak mau buka mulut. Yang akhirnya Desi pun menceritakan semuanya. Sebenarnya Desi penganut sekte sesat yang tersebar di daratan Skotlandia. Sekte tersebut dipimpin oleh Profesor Edward yang tak lain atasan Desi dan juga Swita di pekerjaannya. Dalam 3 tahun sekali, mereka harus mempersembahkan satu anak perempuan Yahudi untuk tumpal kepada Tuhan mereka. Desi tahu jika Ila bukan anak Swita dan juga Uni. Dia tahu Ila anak Ami, seorang perempuan Yahudi, yang otomatis Ila pun keturunan Yahudi. Dia berpikir keras bagaimana caranya untuk mendapatkan Ila. Maka dari itu, dia dan Edward mengatur rencana di mana suatu hari ada pengumuman kenaikan jabatan yang seharusnya dimenangkan oleh Swita, tapi malah dimenangkan oleh Desi yang mendapatkannya. Hal itu membuat Swita sedikit kecewa. Desi pun mengungkapkan jika dia tak diam untuk mendapatkan keberuntungan ini. Jika Swita mau keberuntungan selalu berpihak kepadanya, dia akan mengajaknya ke suatu tempat. Dengan catatan, Swita harus merahasiakan ini. Swita pun tergiur dan mengikuti Desi. Dia pun dibawa ke perkumpulan pemuja sekte setan. Dan betapa terkejutnya Swita melihat atasannya menjadi pemimpin besar sekte tersebut. Desi menjelaskan jika semua orang yang ada di sini adalah orang yang berpengaruh tinggi di masyarakat. Apapun yang mereka minta itu semua akan dikabulkan jika mereka berdoa di sini. Jika Swita menginginkan sesuatu, pasti keinginannya segera terlaksana. Swita pun berkata jika dia ingin mendapatkan anak yang dia lahirkan sendiri. Desi pun meyakinkan jika Swita akan mendapatkannya, tapi di saat pulang, Swita menganggap ini salah. Dia pun mengajak Desi untuk bertobat dan meninggalkan aliran sesat itu. Bahkan dia tak mau kembali lagi ke sana. Desi dipaksa oleh Edward agar membawa Swita ke sana bagaimanapun caranya, yang membuat dia hampir putus asa karena ketidakmauan Swita. Tapi setelah 6 bulan berlalu, Swita jatuh pingsan. Dan saat diperiksa, dia dinyatakan hamil. Kehamilannya membuat dia mendapatkan jalan untuk memaksa Swita ke sana lagi dengan alasan agar Swita berterima kasih karena Tuhannya telah mengabulkan keinginannya. Setelah Swita ke sana, Edward mengajukan tawaran kepada Swita. Dia berkata jika anak yang Swita kandung harus diserahkan kepada mereka untuk dibaptis sesuai kepercayaan mereka. Tetapi Swita tak setuju dan pergi dari sana. Lalu Desi pun mengikutinya dan berkata kepada Swita, jika Swita tak setuju dengan permintaan Edward, Swita harus menyerahkan Ila sebagai gantinya. Desi meyakinkan Swita kalau Ila akan baik-baik saja. Mereka hanya meminjam Ila sebentar, dan setelah ritual, Ila akan dikembalikan kepada Swita. Tetapi tetap Swita tak setuju, maka dari itu mereka menculik Ila. Dan perihal ibu Adam, Desi yakin mereka membunuhnya tanpa alasan. Mungkin karena Nirmala mempertahankan Ila, maka dari itu dia dibunuh. Dia pun tahu jika Swita syok dengan kejadian ini dan memilih untuk menyembunyikannya karena tak mau terjadi apa-apa kepada Ila dan juga yang ada di rahimnya. Swita masih yakin jika Ila hanya dipinjam untuk menjalankan ritual, dan setelah itu mereka akan mengembalikannya. Adam bertanya di mana keberadaan Ila sekarang. Desi hanya bisa menangis karena dia tak tahu kemana mereka membawa Ila. Yang dia tahu ada 12 pusat penyembahan setan yang tersebar di seluruh Skotlandia, dan hanya 12 pendeta pimpinan pusat itulah yang akan menghadiri ritual penyembahan tumbal. Adam bertanya mengapa Edward menginginkan anak yang ada di kandungan Swita. Desi menjawab jika Edward hanya memancing Swita yang tak mungkin mau menyerahkan darah dagingnya sendiri. Dia pikir dengan begitu Swita akan setuju menyerahkan Ila karena target mereka adalah Ila, anak perempuan keturunan Yahudi. Mendengar penjelasan Desi, Adam segera menemui Swita. Swita menyadari jika Adam sudah mengetahui semuanya. Dia pun meminta maaf kepada Adam dan tak menyangka kalau ini akan terjadi. Adam berkata jika dia akan mencari Ila kemanapun dan apapun yang terjadi. Walaupun dia harus kehilangan nyawanya, dia tak peduli, karena itu jalan satu-satunya untuk menebus dosanya selama ini yang sudah tak mengakui Ila. Untuk menuju Ila, dia pun mengikuti Edward, dan kini dia tahu tempat tinggal Edward.
Dia lalu menculik Edward dan membawanya ke villa. Kemudian dia dan Chirac mendatangi rumah Edward dan mencari-cari sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Di sana dia mendapatkan foto 12 orang yang diyakini pimpinan 12 pusat pemujaan sekte setan yang diceritakan Daisy. Dalam foto itu, Adam menemukan satu orang yang pernah dia lihat di bar tempo hari. Setelah itu, mereka kembali untuk menginterogasi Edward dan menanyakan siapakah pria dalam foto itu. Tapi Edward malah berkata jika dia sebagai imam besar di sekte itu tak akan buka mulut sampai dia mati. Adam yang muak mencekoki dia dengan minuman keras yang membuatnya tak berdaya. Kemudian Adam membawa Edward kembali ke rumahnya tanpa Chirac. Sesampainya di rumah Edward, Adam mencoba menghapus jejak di saat dia dan Chirac menggeledah rumah itu. Dia lalu mengganti baju Edward dengan baju tidur dan membuatnya seolah-olah Edward mabuk. Setelah itu dia menjatuhkan Edward dari ketinggian yang membuatnya tewas seketika. Semua orang menangisi kematian Edward yang diyakini meninggal akibat jatuh karena mabuk. Ternyata hal ini sengaja Adam melakukan untuk mengundang semua orang yang bernaung di bawah pimpinannya. Dengan begitu dia bisa menemukan pria itu. Tapi usahanya sia-sia. Pria itu tak ada datang untuk melayat. Dia pun tak putus asa dan terus menunggu. Sampai di malam hari beberapa mobil berdatangan ke pemakaman. Ternyata ke-12 pendeta setan itu datang untuk melakukan penghormatan terakhir kepada Edward. Dan salah satunya adalah pria itu. Setelah selesai, Adam pun mengikuti pria itu dan kini Adam tahu rumahnya. Ia pun kini tahu pria itu bernama Nathan, seorang pria berkebangsaan Sri Lanka yang memimpin salah satu pusat sekte sesat. Entah bagaimana ceritanya, Adam bisa membawa anak Nathan yang bernama Lucia. Hingga di pagi hari, ibunya yang sadar jika Lucia sudah tak ada. Dia melihat secuil kertas bertuliskan nomor telepon. Terlihat Adam memperlakukan Lucia dengan baik. Tiba-tiba ponselnya berdering dan itu adalah Nathan. Nathan bertanya mengapa dia menculik Lucia. Adam menjawab jika keinginannya sama, yaitu agar Nathan mengembalikan Ila kepadanya. Akhirnya Nathan pun mengundangnya untuk datang ke rumahnya. Adam pun menanyakan keadaan Ila. Nathan menjawab jika Ila masih hidup, tapi hanya tinggal 2 hari saja, karena Ila akan dikorbankan dalam upacara Jumat Agung yang akan dihadiri oleh 12 pendeta setan termasuk dirinya. Adam meminta Nathan untuk membawa Ila kembali. Jika tidak, dia akan membuat Lucia mengalami hal yang sama seperti Ila. Nathan pun yang tak mampu melakukan itu menundukkan pistol ke arahnya. Tapi Adam menantangnya jika dia menempatkan Lucia di gudang bawah tanah di suatu tempat dengan persediaan makanan selama 3 hari saja. Jika dia tak kembali dalam 3 hari ini, dia tak menjamin apakah Lucia akan hidup atau tidak. Mendengar itu, Nathan pun menangis. Dia tak berdaya dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Adam meminta agar Nathan membawanya ke ritual itu, padahal perkataan Adam bohong. Sebelumnya, dia memerintahkan Chirac untuk menjaga Lucia, dan jika dia ataupun Ila tak kembali, dia meminta Chirac untuk mengantarkan Lucia ke rumahnya dengan selamat. Karena mengambil kehidupan anak lain itu tak akan bisa menggantikan Ila, yang akhirnya Jumat Agung pun tiba, dan Nathan sudah bersama Adam. Nathan mengingatkan jika yang akan memimpin ritual ini adalah Dr. Steve, pengganti Profesor Edward. Nathan pun memberitahu jika Steve lebih kejam daripada Edward dan jauh lebih peka terhadap bahaya di depannya. Sehingga cerita mereka sampai dan Nathan mengenalkan Adam kepada Steve dengan nama Georgie Augustine, seorang pendeta setan dari India. Adam pun dibawa untuk menghadiri ritual penyembahan, dan setelah melakukan tetek bengek, akhirnya Ila pun dikeluarkan. Ila seperti dicampe-campe karena dia tak melakukan perlawanan. Adam diminta meneteskan darahnya sebagai tanda bahwa dia adalah bagian dari kelompok mereka. Tetapi saat disatukan dengan darah Ila, Steve menyadari sesuatu, dan dia pun ujuk-ujuk berkata jika dia tahu kalau George adalah Adam Joan. Mr. Adam Joan. Di sana, Adam langsung menyerang Steve, tapi Steve terlalu kuat untuk dikalahkan. Nathan meminta maaf kepada Steve karena dia tak berdaya. Di saat anaknya ada dalam sekapan Adam, lalu Steve meminta Adam untuk mengatakan di mana dia menyekap Lucia. Karena tak mau terjadi apa-apa terhadap Ila, dia pun mengatakannya. Steve lalu menghubungi anak buahnya untuk segera membawa Lucia.
Tapi saat anak buah Steve tiba di sana, Lucia tidak ada. Dan dia pun segera melaporkan kepada Steve. Tiba-tiba Sirac memukul kepalanya hingga dia pingsan. Sirac pun mengatakan kepada Steve agar Steve mengembalikan Adam dan Ila. Jika tidak, dia akan membunuh Lucia. Geram dengan ancaman Sirac, Adam pun dipukul oleh salah satu pendeta setan yang membuatnya pingsan. Nathan kesal dan menyerang Steve karena tak memperdulikan anaknya, tapi Steve melawannya balik dengan membuatnya tak berdaya. Adam pun sadar dan segera kembali ke altar untuk menyelamatkan Ila. Nathan yang sekarat pun mendukungnya dengan memberikan pisau yang menancap di tangannya. Dia sempat meminta kepada Adam untuk memulangkan Lucia walaupun dia sudah mati. Adam pun menyerang semua pendeta setan yang ada di sana. Steve, tapi Adam berhasil ditikam oleh Steve. Walaupun dalam keadaan terluka, Adam berusaha melawan Steve yang akhirnya Adam menjerat leher Steve dengan kalungnya hingga Steve Setelah itu, Adam membawa Ila dengan tertatih-tatih. Dia pun menoleh ke arah Nathan, tapi Nathan sudah tewas karena tak kuat menahan rasa sakitnya. Adam membawa Ila dengan mobilnya walaupun dalam keadaan sekarat. Karena tak kuat lagi menyetir, dia pun menghentikan mobilnya dan menghubungi kepolisian. Tak berapa lama kepolisian datang dan segera mengevakuasi Ila juga tubuh Adam yang sudah tak bernyawa. Adam pun dimakamkan dekat makam ibunya dan juga istrinya. Terlihat keadaan Ila yang sudah kembali normal dan mempersembahkan bunga di makam Adam. Saat itu, Sirac bertanya kepada Ila, makam siapakah yang dia kunjungi? Ila menjawab jika itu makam kakak dari ayahnya. Ternyata Uni dan Swita memutuskan untuk masih merahasiakan ini dan akan memberitahu fakta sebenarnya di saat Ila sudah dewasa. Kalau Adam dan Amila orang tua kandungnya, dan kelak Ila akan mempersembahkan bunga yang lebih baik untuk kedua orang tua kandungnya. Dan film pun berakhir.